Alhamdulillahirabbil alamin. Aku baru kenyang. Buat makan sambal jengkol. Aku patut bersyukur. Dan untuk bisa pergi keluar itu aku harus sabar. Mendapatkan uang itu aku harus sabar. Dan jika mencari jodoh aku harus ikhlas. Ya mau gimana? Soalnya jika aku nonyol terus, belum tentu ada orang yang mau. Atau orang akan terbiayai. Karena aku nggak punya uang, nggak ada penghasilan, itu yang paling utama. Tapi kalau seandainya nonyol untuk mendapatkan laki-laki, insya Allah aku udah banyak. Semuanya balik kepada Allah. Aku yakin Allah tak akan memberikan yang sia-sia kepada hambanya yang berusaha, asalkan asalkan akunya bersyukur. Kita harus bersyukur. Kentut. Aku pengen ceritain sama kalian tentang kisahku di waktu SD. Aku itu orangnya pendiam, gak suka banyak omong. Perlu aku kasih tahu kenapa aku bisa begitu. Karena aku orangnya biasanya kalau yang kulihat aku melihat biografi aku dari kecil. Waktu kecil aku itu suka celotehan, atau dengan kata lain pergi ke sana pergi ke sini, ya bahagia lah gitu kan. Cuman ketemu kakak apa segala macam, ketemu orang lain, kata ibuku, aku pernah menonjok topan katanya waktu kecil, dan topan pun menangis. Waktu kecil aku nggak tahu umur berapa, yang jelas bukan umur 6 tahun dan 5 tahun. Kalau 6 atau 3 tahun, yang jelas mungkin waktu kecil masih mau berumur 2 tahun mungkin ya. 2 tahun aku nggak tahu aku gimana. Umur 2 tahun aku nggak tahu aku. Kalau umur 3 tahun aku rasanya pernah merasa begini begitu. Kalau umur 5 tahun rasanya aku gini, pengen menceritakan juga sama kalian ya. Aku kasih tahu sama kalian kalau pengen waham seperti aku, lakukan seperti yang aku bilang, aku lakukan. Tapi kalau sekalian kalian nggak mau waham, kalian nggak boleh melakukan apa yang kulakukan. Kalian hanya perlu dengarkan saja, atau jangan tonton yang nggak penting. Ini bisa menjadi penghibur bagi kalian. Apabila kalian udah selesai tonton, hahaha, ternyata itu yang ia lakukan gitu. Bisa kalian bisa tertawa jadinya kan. Ya umur 5 tahun, enggak, 8 tahun, aku masih rindu rasanya di bedung dan di perut ibuku. Aku rasanya tuh pengen ke perut ibuku, kataku. Jadi ada ayunan buat keponakan itu, kalau nggak salah siapa ya, Rian atau Apis kalau nggak salah. Apis tahu Rio mungkin kalau nggak salah. Aku tidur di sana, aku beginiin badanku gini,
pas aku tidur, aku bayangin aku di dalam dekapan ibuku, atau aku waktu mandi, waktu aku tidur bersama ibuku, bersama dalam ayunan ibuku. Tak bisa aku tolerir apa yang akan terjadi. Pokoknya yang ada waktu itu sungguh menggembirakan. Tetapi apa yang terjadi? Aku menjadi kacung untuk mengambil kail sama bateri. Aku menjadi kail sama bateri, berubah loh. Menjadi kail sama bateri, yang jadi kacung sama bateri. Aku menyelam, airnya dalam karena kailnya menyangkut. Ternyata ada ikan. Aku aslinya orangnya penurut, gak banyak omong, gak pengen banyak basa-basi. Aku lebih suka yang real atau nyata. Kalau seandainya orang berperilaku buruk kepada kami, aku pengennya tuh melalui kata aja, bla 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 bla, dia begitu. Jadi kami yang orangnya suka tenang, damai, jadinya tinggal diam aja, biarkan mereka berkata begitu aja. Tetapi orang itu yang sekarang suka mengganggunya secara eksplisit, tak tampak oleh mata, dan akar tuh sumber masalahnya nggak tahu diketahui kemana, entah apa akar sumber masalahnya. Yang jelas mereka gak rela kalau kami bahagia. Kalau kami menganggap mereka juga nggak pantas untuk bahagia, wajar juga kan? Soalnya Allah mengatakan, balaslah olehmu apa yang dilakukan orang lain terhadapmu, seperti yang lain. Cuman aku coba melawan dengan cara seperti itu. Aku kaur-kauran, gak pandai sama sekali. Akhirnya aku diam. Ya lebih baik aku diam. Akhirnya aku ketemui, ternyata diam tuh emas. Ini saat aku udah dewasa, ya udah sekarang ini, ternyata diam tuh emas, kataku. Tapi waktu kecil aku udah tahu diam itu emas. Karena Allah, malaikat, Nabi mengatakannya, diam itu emas. Jadi gak mudah menjadi orang diam. Gak mudah menjadi orang diam itu, gak mudah. Kita bisa tertekan batin, makin lama kita tertekan batin, atau kita udah berusaha mengalihkan apa yang dilakukan orang itu, kita alihkan ke sini, alihkan ke sana. Kita aja yang dicemooh terus. Kita aja yang dicemooh oleh orang-orang terus. Tidak ada sedikit pun yang memberikan simpati atau menoleh pun tak sudi. Akhirnya tuh mengurus keluarga sendiri, akhirnya
terketuklah keinginanku untuk menjaga